Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat ya. Okay, we need to find main idea here. So what's the answer by the way? Di paragraf yang pertama itu menjelaskan tentang musim-musim di mana hurricane itu terjadi. Oke, bulan-bulan lah di mana hurricane itu terjadi dan apa penyebab hurricane itu bisa terjadi. Di paragraf kedua itu intinya adalah seberapa kuat hurricane-nya. Seberapa kuat hurricane-nya atau hurricanes or let's say like the storm lah ya, storm or even tropical storm. Ya hurricane angin kencang lah ya intinya. Oke, ingat nih di paragraf 1 adalah tentang musim-musim atau bulan-bulan hurricane terjadi. Di paragraf kedua itu adalah tentang seberapa kuat dan klasifikasi kalau misalkan ini disebut hurricane itu apabila kekencangan anginnya berapa. Di sini nih. Oke, dijelasin ya. Berarti nomor 5 ngomongin tentang come on everyone, jangan kekecoh. Kalau yang A, how many hurricanes occur each year? Seberapa banyak hurricane itu terjadi di setiap tahunnya? Nggak ada yang jelasin itu. B. Yang B, the strength of hurricane. Betul, the strength of hurricane. Tapi yang B, itu hanya untuk jawaban yang ini doang. Jawaban untuk paragraf 2 doang. Sedangkan di sini kan passage. Berarti kan kalau misalkan passage, keseluruhan paragraf. Berarti main idenya, enggak, kalau misalkan kita pilih B, yang ini tidak terwakilkan nih. Yang ini nggak kewakilin. Yang mana? Yang Charlie, cuaca di North Atlantic. The weather in North Atlantic. Apa? Cuaca. It's not talking about cuaca, everyone. Oke, berarti isinya adalah yang Charlie. no, not Charlie. Why? Because Charlie is talking about the weather. Yeah, it's not talking about the weather here. The weather here is only coming from the first passage. The second passage is not talking about the weather. No. Jadi isinya adalah hurricane in one part of the world. Hurricane di salah satu bagian dunia. Bagian dunianya di mana? Di North Atlantic. Oke, udah. Hanya yang D yang bisa mewakilkan keseluruhan passage ini. Oke, the passage mainly discuss about hurricane in one part of the world. Sebetulnya kita juga bisa menjawab lewat topik sentence, everyone. Kalau ada passage mainly passage, kita bisa menemukan jawabannya di topik sentence. Topik sentence itu adalah kalimat pertama di setiap paragraf. Ini kan ada 2 paragraf nih. Oke, kalimat pertamanya kan ini kan, hurricane generally occur in the North Atlantic from May to November. Yang kedua, the tropical storm is almost like the hurricane occur each year in the North Atlantic. Oke, North Atlantic mentioned twice in each paragraph. Berarti hurricane in one part of the world. Udah. Oke, gitu guys. Ya, mewakili nggak nih keduanya gitu. Sip. Nomor 6 nih, hati-hati nih. The best title for this passage would be, kita lagi ngomongin hurricane. Kita lagi ngomongin angin. Berarti apa tuh? Bravo, Storm of the North. Salah satu. Apa? Jangan. B. Hurricanes, damage, and B. Yang B, betul sekali. Storms of the Northern Atlantic. Betul sekali, badai di Atlantik Utara. Ya, storms in the Northern Atlantic. Storm itu disebut dengan hurricane. Oke, kayak gitu. Kalau misalkan jawabannya yang C, the damage and destruction. Is there any point who mention about the damage here? No, right? Kalau di North Atlantic enggak, kita nggak lagi ngomongin North Atlanticnya, enggak, kita ngomongin hurricane-nya, storm-nya. Oke. Yang D, what happened from May to November? Kenapa harus May to November? Kok Desembernya enggak? Nah, ingat guys ya, harus comprehend. Untuk menentukan main passage harus comprehend, ya. Dan biasakan membaca topik sentence alias kalimat pertama di setiap paragrafnya. Ada pertanyaan dulu nggak? Silahkan. Kalau nggak ada lanjut. Hati-hati ya. Need to be careful everyone. Need to be careful.
Oke, kalau sudah ya ke bawah. Saya mau ke soal tentang organization of the idea. Masih ingat materinya? Bagaimana suatu ide itu disusun? How can the ideas can be organized? Oke. Jadi ide itu disusun bisa saja menggunakan tuh kan present and then future, konsep yang diikuti dengan example atau definition example atau agree disagree gitu kan, berlawanan gitu ya, opposition atau apalagi ya? Atau chronological ya atau disadvantage atau disadvantage. Disusunnya gimana lah pokoknya ide penulisannya. Nah, ini udah. Nah, ada contoh soalnya nggak ya? Ada nih guys, yang sebelah sini nih. Come on. Halaman berapa ini? Halaman 375. Ayo guys, halaman 375. Kerjakan yang TOEFL exercise 2. Oke, yang conflict within organization. Ini mah udah ya? Itu mah udah kalau nggak salah ya. Sudah. Udah. Berarti ini deh. IQ or intelligence quotient. Oke, silakan yang dikerjakan. Ya, halaman 376. Yuk guys, silakan dikerjakan ya. Bentar guys.
Oke, everyone, ada yang sudah? Bagaimana teks ini tersusun? What type of information is included in the first paragraph? Oh, pertanyaannya bukan itu, guys. Pertanyaannya adalah what type of information, jenis informasi apa, is included yang dimasukkan pada first paragraph. So you just focus on the first paragraph only, by the way. Okay. IQ or intelligent quotient is defined as the ratio of the person's mental age to chronological age, with the ratio multiplied by 100 to remove the decimal. Chronological age is easily determined. Mental age is generally measured by some kind of standard test. Mental age is generally measured, by some kind of standard test and it's not so simple to define. Oke, nih paragraf yang pertama kira-kira masuknya apa? Argumen, definisi, opinion, atau teori? Kira-kira apa tuh, guys? Kamu ini gampang banget, guys. Ini udah bilang nih define, Definition. definition. Nah, gitu aja ya, guys ya. Ini kemudahan lagi. Yang ini nih. Nah, ini baru nih pertanyaannya. How is the information the passage organized? Bagaimana informasi pada teks itu disusun? Mantap nih, guys. Yo, baca dulu teksnya. Silakan. Ini halaman still the same 376. Silakan. Yo, semuanya ngerjain ya. Jangan ada yang diam loh. Harus latihan semuanya. Saya bimbing nih.
Oke, ada yang bisa jawab? How is the information organized? B. Oke, yang lainnya? A. A. Two unusual characteristics of the Great Salt are discussed. Oke, yang B. Contrasting theories about the Great Salt Lake salt levels are presented. Yang lainnya ada yang jawab yang lain? Atau bertahan di A sama B? Oke, ingat bagaimana itu disusun? Organize, bagaimana itu disusun? Oke. Di sini dibaca. Sebenarnya ini udah jelas ya bahwasanya the largest lake in the Western United bla 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 gitu ya. Itu adalah namanya the Great Salt Lake. Oke. Ya, river and stream feed to the Great Salt Lake but no one drain out of it. This has the major influence on both salt content and the size of the lake. Oke. Lagi ngomongin danau ini. Tiba-tiba ada kata-kata although. Nah, kata-kata although lah inilah yang bakal mengkontraskan, yang bakal membedakan kata-kata although-nya ini. Although the Great Salt Lake is fed by freshwater stream, sebetulnya itu dialiri oleh air yang fresh, maksudnya oleh air yang tawar gitu. But it is actually the saltier. Tapi ini sebetulnya saltier, lebih asin daripada the ocean of the world. Oke. The salt comes from more than 2 million tons of mineral that flow into the lake each year from the rivers and creeks that feed it. Yang akan memunculkan sodium and chloride, the components of salt, yang langsung masuk ke sana semuanya. Berarti everyone, kita bisa melihatkan bahwasanya ini paragraf disusun secara kontras, memberikan informasi secara kontras. Katanya danau, tapi kok bisa paling asin sedunia? Oke, kayak gitu ya. Nah, berarti ini adalah kalau two unusual karakter ini kan enggak two unusual characteristic of the Great Salt are discussed. Karakteristik yang enggak usual ada two gitu. Yang unusualnya, yang karakteristik yang enggak usualnya cuma satu everyone, sebelah sininya aja nih. Sebelah sini yang tiba-tiba unusual. Yang ini mah masih yang sini mah masih usual. Yang namanya lake ya pasti dialiri oleh river stream. Namanya danau kan pasti dialiri air sungai. Jadi the usual karakteristik. Yang unusual itu sebelah sini. Katanya dialiri air sungai, tapi kok malah yang paling asin atau lebih asin daripada air laut. Berarti nomor 5 isinya benar B. Contrasting theories about the great salt levels are presented. Benar, berarti yang B isinya guys. Oke. Seperti itu. Ya. Yuk, ini udah ya. Sekarang kita ke skill selanjutnya. Ke skill tentang nih, answered state detail question. Answered state detail question ini adalah pertanyaannya yang mana jawabannya sudah ada di teks tapi dibentuk paraphrase. Ya, ingat everyone, skill nomor 1, 2, 3, 4 itu yang paling sering muncul di TOEFL text. Skill yang sisanya mah itu kayaknya pelengkap aja gitu. Yang ini nih yang 1, 2, 3, 4 ini baru 3 ya. Keempat sama nanti keempat itu yang paling sering muncul di soal-soal TOEFL. Oke, ini udah. Coba ada lagi nggak soalnya? Ini belum kan ya? Belum ya? Coba yang ini kerjakan. Cepat ya kerjainnya ya. Come on. I give you 2 minutes I think. Silakan kerjakan. Serius ya yang kerjainnya yang benar ya.
Oke, come on, kita isi. Mantap. Oh, ini udah ya? Kayaknya belum deh. Oke. Ice Age. Those periods when ice covered extensive areas on Earth. Ini udah ya? Are known to have occurred at least 6 times. Past age can be recognized from rock strata that show evidence of the foreign material deposited by moving walls of ice of melting glaciers. Oh, ini belum. Ice age can also be recognized from land formation that have been produced from moving walls of ice, such as U-shaped valleys, and sculpture landscape and polished rock face. Wow, the vocabulary is really a little bit hard about this. Come on, nomor 1. Ingat, gak usah panik dengan vocabulary-nya. Yang penting kita bisa jawab sesuai dengan arahannya. Merujuk pada teks, according to the passage, what happened during Ice Age? Yang terjadi adalah apa? Ice covered extensive areas of the earth. Oke, menutupi seluruh area dunia gitu ya. Oke, berarti ini isinya yang mana? C. Ice cover large portion of the earth's surface. Betul sekali. Number 2, the passage covers how many different method? Ada ini yang di bawahnya ya. Moving wall such as use valleys, sculpture landscape, and polished rock face. Berarti ada berapa tuh guys? 3. Cara mengcovernya? 3. D. 3 atau 4? Such as, dari mulai such as ya. Use valleys, sculpture, tree berarti ya. Yang B, betul sekali. Ya, ini udah. Ini kata-katanya benar ya. Oke. Ini bagus nih kayaknya nih. The human heart is divided into 4 chambers. Silakan. Nomor 5 sama nomor 6 kerjakan guys. Di halaman ini nih. 383. Silakan. Ya everyone. Jawabannya ada di teks, cuman dibuat dengan kosakata yang berbeda. Di paraphrase namanya. Silakan.
Oke, ada yang udah bisa jawab? Ayo. The passage indicates that ventricles, berarti nanyain ventricles-nya aja. B, Apa? B, B atau D? D. B. Force D. Send blood to the atria. Oke, di sebelah mana coba kata-kata mana kata-kata ininya mana coba ventricles-nya di line keberapa? Come on, discuss with me. Line 3. Line 3 ini ya, verticals are thick wall, dinding yang cukup tebal, lower chambers di bawah chambersnya itu. That receive menerima blood from the arteria, menerima blood everyone. Menerima blood from arteria and push it into the arteries. Atria and push it into arteries which is contraction of the heart. Oke, membuat heartnya menjadi contraction. Berarti vehicles itu yang mengirim blood atau yang menerima blood, by the way. Menerima. Menerima, kan? Menerima blood from the artery. Berarti passage indicate ventricles itu adalah Delta. E, delta. kalau misalkan yang Kalau C, B, yang B receive mengirimkan. Menerima. betul. Kalau misalkan yang C misalnya are above atria, di sini disebutnya adalah lower chambers that left atrium. Lower chambers that receive from blood flows to the artery which includes of the heart. Nggak ada ya, nggak ada kata-kata bahwasanya itu adalah are above atria. Berarti nomor image-nya adalah force blood into arteries. Betul sekali, karena di sini ada kata-kata push it into arteries. Betul sekali. Ya, menerima nih, langsung push it into arteries. Berarti dialah yang force blood into arteries. Gitu guys. Ya, hati-hati loh, hati-hati. Nomor 6. According to the passage, when, kapan, is blood pushed into arteries from the versitils? Kapan? Kapan? Before its contraction. Oke. Before its contraction of the heart. Oke. Kapan darah itu didorong into arteries from the ventricles itu kapan kejadiannya? Kejadiannya adalah each contraction of the heart. Berarti antara each contraction of the heart, of the heart. Oke, berarti isinya adalah ketika Charlie. before, benar, each contraction of the heart. Oke. Oh, wait. When blood is pushed into arteries. Sebentar, everyone. Saya agak aneh nih. Kan receive blood dulu from atria and then push arteries. Oh, berarti ketika menerima blood dulu dong dari atria. Cuma di sini ada kata-katanya. Ini kata-katanya before ya. Harusnya after ya. Kalau after jawabannya bakal jadi ini kan. Kalau misalnya after. Setelah diterima oleh atria. Tapi ini kata-katanya before. Salah. Berarti benar yang C. Before each contraction of the heart. Benar. Gitu ya. Hati-hati. Nah, sekarang kita maju ke jenis soal unstated detail question. Berarti yang salah, yang nggak ada di teks. Semuanya ngerjain ya. Jangan sampai ada yang nggak ngerjain, everyone. Ini blood plasma ini udah ya? Udah kan yang ini ya? Everyone, please. Udah ya? Sudah. Sudah. Bagus. Nah, Sudah. berarti ke sini sekarang. Nah, coba jawab nomor 3 sama 4. Mana nih yang nggak ada? Oke. Mana nih yang nggak ada?
Oke, everyone. Yo, coba nomor 3. Apa isinya? Which of the following is not true by Nelly Bly? Not true. Not B. true. Mau tak mau, teman-teman harus membaca keseluruhan yang ada di sini nih. Oke. Isinya adalah yang mana? B. B. Yeah, B. Betul sekali. Isinya adalah yang B. Betul ya? Oke. Nelly Bly was mentally ill. Ya itu emang nggak ada sih, nggak di-mention ya tentang si Natalie. Kalau Nelly, sorry. Nelly. Kalau yang A, C sama D itu di-mention ya. Yang keempat, mana nih yang nggak di-mention? A sampai D yang mana? Delta. A. Yang A di-mention, si act like a thief. Di sebelah sini ada nih. Delta. Nih, she pretended to be a thief. Delta. She worked Delta, as benar a- sekali. She worked as a doctor in a mental hospital. Betul sekali, itu yang nggak di-mention. Oke, yang A sama C itu di-mention. Oke, good. Ke bawah lagi, terakhir. Sebenarnya ini udah habis ya, tapi nggak apa-apa. Find pronoun reference, I think it's easy ya. I think we don't need to get that question. Teman-teman yakinlah, saya yakin teman-teman pasti bisa untuk yang pronoun reference. Saya pengen langsung ke sebelah sini nih guys, yang skill number 6. Sebentar. Nah, ini nih. Answer implied detail question. Terakhir ya. Ingat, namanya juga implied atau inferred. Inferred berarti meminta informasi yang sudah kita baca. Secara tidak langsung berarti kita menyimpulkan berdasarkan apa yang kita baca. We need to conclude based on what we have read. Oke, kayak gitu. Ini udah, yang sebelah sini juga udah. Ingat implied, kalau ada kata-kata implied, ada kata-kata inferred, ya, berarti itu soal meminta kita untuk menyimpulkan berdasarkan apa yang kita baca terkait suatu hal. Ini kan menyimpulkan terkait luau, gitu kan ya. Yang ini menyimpulkan terkait Hawaiian word, gitu kan. Nah, sekarang kita ke sebelah sini. Ini udah. Nah, ini nih. Oke, terakhir, silakan. Two type of the trees. Yo, last everyone, silakan dikerjakan. Halaman berapa itu soal? Ini halaman 400. Oke, page 400. Silakan. Two types of the trees from the same family. The California redwood is the tallest living tree and is in fact the tallest living thing in the face of the earth. The height of the tallest redwood on the record meter staff not quite as tall as California redwood with the height. It is the nonetheless the largest and the most massive thing. Oh, Jesus Christ, measured at more than 100 feet. 100 feet. Okay. That has more than wow. Okay, what is the English that?
Oke everyone, ada yang sudah? Yo, nomor 3. It is implied the passage that. Ayo, jangan kekecoh. Di sini tidak ada yang menerangkan tentang perubahan warna di musim. Coba ada nggak di sini yang menerangkan perubahan warna di musim? Di teks ini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti kita tutup dengan kata-kata neither. Nih. The leaves neither time of the tree in the passage turn brown in the winter. Di neither berarti nggak ada yang jadi turn brown in the winter, nggak ada. Karena memang nggak ada sama sekali. Kalau jawabannya kita menjawab A sampai C, berarti ada yang turn brown, ya, yang tiba-tiba berubah warna. Sedangkan di teks tidak ada yang membahas bahwasannya ada yang berubah warna, nggak ada. Jadi kita bilang neither, keduanya nggak ada yang berubah warna. Sekaligus menjawab bahwasannya emang nggak ada, ya, faktanya juga. Nomor 4. It can be inferred, bisa disimpulkan pada teks bahwasannya Sierra Nevadas itu apa sih? Ini Sierra Nevadas nih. Sierra Nevadas itu apa sih? The giant redwood. Apa? The giant apa? Bukan type of the red giant, bukan. Jangan kekecoh. Nih, wah, kan yang redwood kan ditemukannya di northern coast, di pantai utara lah ya, di pantai utara. While bagian laut utara lah ya. While the giant sequoia itu ditemukan di sebuah pulau in a higher elevation, berarti di dataran tinggi, along the western slopes, di antara lereng-lereng gunung of the Sierra Nevadas. Berarti ini dataran tinggi gunung. Ya, berarti Sierra Nevadas itu adalah a mountain range. Berarti yang D, everyone. Oke, berarti di kalangan teman-teman mungkin nggak tahu artinya elevation mungkin ya. Nggak tahu elevation, nggak tahu slopes artinya apa. So that's why you cannot answer this. Nah, makanya everyone belajar vocab mulai dari sekarang. Oke, sip. Sudah deh. Thank you so much everyone for coming. Thank you so much as well for your attention. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck everyone. See you next time. Waalaikumsalam. Dan lebih info yang dikasih ke Yes, you're welcome.